Bagaimana kabarnya sobat? Tentunya selalu sehat dan selalu semangat. Indonesia menunggu perjuangan saudara-saudara, baik sebagai seorang pendidik maupun teman-teman masih belajar bagaimana menjadi seorang tenaga pendidik nantinya. Sobat sekalian, pada saat kita memberikan pembelajaran, tentunya kita menjadi mercusuar baik kita berada di sekolahan maupun kita berada di masyarakat. Karena kita menjadi sorotan, maka bagaimana kita menjadi seorang tenaga pendidik yang memberikan imajinasi, memberikan mimpi kepada peserta didik untuk menjadi orang yang lebih baik dari berbagai sudut pandang, lebih-lebih bisa mengantarkan peserta didik menjadi pribadi-pribadi yang berprestasi. Tenaga pendidik maupun calon tenaga pendidik yang selalu bersemangat dalam belajar, bagaimana kita membuat jiwa kompetitif yang ada di dalam diri siswa kalau kita sendiri mempunyai jiwa pengeluh, malas. Tentunya hal ini menjadi kontradiksi, sehingga apa yang akan kita pelajari dan kita pelajari maka nantinya pasti menjadi tolak ukur buat peserta didik melihat cerminan. Apa yang dilakukan peserta didik, itulah diri kita, hasilnya. Teman-teman, pada saat kita belajar, tentunya kajian-kajian yang kita pelajari harusnya mempunyai landasan hukum yang kuat. Karena kita belajar di pendidikan agama Islam, maka ukuran kita adalah Al-Quran dan Al-Hadis, di mana apa yang kita lakukan mempunyai kekuatan, tidak hanya sekedar rutinitas. Kita punya Nabi Muhammad SAW yang dapat kita jadikan ulasan, ukuran, kita jadikan benchmark, patok juga buat kita bagaimana rutinitas Nabi kita menjadi cerminan kita sebagai umat dan siswa nantinya pada saat mengikuti jejak-jejak teman pendidik sekalian. Mengapa harus ditanamkan jiwa kompetitif kepada peserta didik? Karena nantinya pada saat mulai keluar dari bangku pendidikan, mereka akan berkompetisi mencari ladang di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maupun pada saat mereka harus mengarungi kesempatan bekerja di dunia kerja. Dengan adanya semangat berkompetitif, tentunya siswa tersebut menjadi siswa pemenang yang punya inovasi. Menjadi seorang pemenang, menjadi seorang yang tinggi tanpa harus merendahkan, menjadi orang yang besar nantinya tanpa harus mengecilkan. Bagaimana kita memberikan itu semua, tentunya akan kita awali dari pendidik itu sendiri. Seperti apa sifat pendidik? Banyak, karena kita sebagai manusia biasa, tentunya hambatan-hambatan, rintangan itu menjadi belenggu buat kita. Sehingga pada saat calon tenaga guru, Bapak Ibu guru nanti pada saat berada di lingkungan pendidikan, harusnya sudah mulai meninggalkan bagaimana problematika-problematika yang sebenarnya membelenggu diri kita untuk kita lepaskan sejenak. Kita berhadapan dengan konsumen, berhadapan dengan peserta didik yang mereka juga membutuhkan, mereka juga berhak terhadap senyum, sopan, santun, salam kita. Sak bejo-bejone wong lali, isik bejo wong kang titi lan waspada. Dunia mengalir begitu saja. Dan kita pun bisa menjadi seorang tenaga pendidik asalkan sudah mendapatkan sertifikat pendidik, maka kita legal menjadi seorang pendidik. Tetapi kita menjadi seorang pendidik yang harusnya berbeda dengan yang lain. Bagaimana kita menjadi seorang pendidik yang mempunyai jiwa inovatif, inspiratif buat peserta didik. Kita tidak mengalir begitu saja. Kita tidak menjadi orang yang bejo karena kita mengalir saja tidak, tetapi masih beruntung orang yang titi dan waspada. Apa maksudnya?
Bagaimana kita orang yang mempersiapkan diri kita sehingga pada saat nanti sahabat-sahabat semuanya diberikan kesempatan menjadi seorang pegawai negeri, menjadi seorang guru, kemudian wali kelas, menjadi seorang wakil kepala sekolah, kemudian nanti menjadi seorang kepala sekolah, sampai dengan saudara-saudara sekalian menjadi pengambil kebijakan, lebih-lebih menjadi pengurus yayasan di lembaga pendidikan. Maka kebijakan yang saudara tentukan itu saudara sudah berdasar, sehingga keputusannya benar-benar bijaksana, tidak hanya sekedar logis, tetapi juga etis dan estetik, juga indah. Karena kita tidak akan mengalir begitu saja dan kita akan mempersiapkan diri kita, maka di situ ada dua kesempatan yang harus kita pilih. Apakah hanya menjadi seorang guru biasa atau menjadi guru yang luar biasa. Innallaha yukhayyiru nabi qaumin hatta yukhayyiru nabi anfusihim. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih. Ada kesempatan buat kita. Dan Allah tidak akan merubahnya tanpa kita merubah nasibnya sendiri. Tentunya karena menggunakan dalil itu, maka kesempatan hari besok harus lebih baik daripada hari ini. Karena nantinya kita akan berkompetitif dengan alumni-alumni dari kampus yang lain untuk menjadi seorang guru, ataupun kita akan berkompetitif untuk menjadi seorang kepala sekolah di antara guru-guru yang lain. Maka kita persiapkan, jadilah orang yang baik, bukan jadi orang yang jahat. Karena nanti pada saat kita berada di sekolahan, sama kesempatan-kesempatan, banyak sekali kesempatan-kesempatan negatif yang berada di sana. Salah satunya adalah korupsi misalnya. Berikutnya, pada saat kita menjadi orang yang baik, ukurannya apa? Ukurannya kalau kita sudah sesuai dengan standar operasional prosedur kita berada di sekolah. Bagaimana kita memperlakukan peserta didik dengan baik, kita membuat administrasi dengan baik, dan kita memberikan yang terbaik sesuai dengan ilmu dan pengetahuannya. Bukan hanya sekedar ukurannya sertifikasi, passing, tidak hanya sekedar seperti itu, tetapi apa yang kita berikan, bukan dari mana latar belakang saudara, dari kampus mana, kemudian saudaranya siapa, kemampuannya apa. Tidak hanya sekedar seperti itu, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kontribusi kita kepada peserta didik. Jadilah orang yang cerdik, bukan orang yang picik. Karena kalau orang yang picik hanya sekedar menggunakan logika, mereka hanya memilah benar dan salah. Pasti akan mengatakan yang benar kalau itu benar buat teman-teman yang pinter. Tapi guru yang cerdas tidak seperti itu. Tahu kapan dia harus menyampaikan meskipun itu benar. Orang yang pintar pasti akan berterima kasih manakala sudah menerima apa yang menjadi haknya. Sahabat guru yang cerdas pasti akan berterima kasih meskipun belum mendapatkan haknya. Nanti sahabat-sahabat semuanya pada saat berada di dunia pendidikan harus punya semangat yang tinggi, etos kerja yang tinggi. Ukurannya tidak hanya sekedar uang. Pada saat saudara sudah melangkahkan kakinya ke dunia pendidikan, Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun apa yang saudara terima di nominal ratusan ribu, belum sampai jutaan, saudara tetap harus menjunjung tinggi sportivitas. Jangan sampai mengeluh, apalagi ditunjukkan kepada peserta didik. Tetaplah berinovasi dalam beraktivitas, dalam berrutinitas. Jangan sampai kendor semangatnya meskipun nominal yang kita terima itu kecil. Teruslah bersemangat karena waktu jeda pada saat saudara menunggu, mulai dari masukkan lamaran diterima sampai dengan nanti ada kesempatan CPNS, ada kesempatan PNS, atau teman-teman yang ada di swasta. Nanti saudara semuanya mulai dari guru tidak tetap, kemudian guru tetap, kemudian mendapatkan kesempatan untuk sertifikasi, kemudian mendapatkan untuk kesempatan passing, rentang yang panjang. Kalau saudara-saudara tidak istiqomah, tidak punya etos kerja yang tinggi, tentunya di situ bosan, di situ banyak keluar.
Waktu yang kita gunakan sama-sama 24 jam, baik itu kita gunakan untuk berinovasi, memberikan yang terbaik kepada bangsa ini, maupun kita gunakan untuk mengeluh. Untuk itu, berikan yang terbaik pada bangsa ini dengan selalu semangat, mempunyai jiwa pantang menyerah, jiwa kompetitif. Kalau kita sudah punya rasa itu, tentunya ini menjadi cerminan buat peserta didik. Manakala peserta didik melihat diri kita, ajining diri jalaran sokolati, ajining rogo jalaran soko busono. Bagaimana kita memberikan yang terbaik melewati lidah kita, bagaimana kita memberikan penampilan yang terbaik buat peserta didik melewati pakaian kita. Tidak ada istilah gengsi. Pada saat sahabat-sahabat calon tenaga pendidik ini menunggu kesempatan untuk menjadi pegawai negeri dengan nominal yang layak, kemudian menjadi guru tetap, sertifikasi, passing dengan nominal yang layak, rentang tunggu ini dapat sahabat gunakan untuk beraktivitas di tempat yang lain yang menghasilkan uang, sehingga di situ secara ekonomi sahabat-sahabat semuanya kuat, tidak ada beban di situ. Saya pikir itu yang dapat saya berikan kepada saudara-saudara sekalian. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan jangan lupa selalu semangat, yakinlah tidak ada yang tidak mungkin untuk kita raih. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Ukuran guru yang sukses adalah prestasi siswa. Manakala siswa sudah berprestasi, maka guru tersebut adalah guru yang sukses. Lepas dari sertifikasi, lepas dari impase, lepas dari pegawai negeri, lepas dari jabatan apapun, saudara. Nun wal qalami wa masturun wa billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.